Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-mukarram al-asatidzah al-kiram, summa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Awalan hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan asy-syarif. Wa thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Wa salisan asykuru syukran ila raisil jalsati alladzi qad a'tani fursatan qalilatan li an akuma amamakum jami'an wa takallama amamakum jami'an tahtal maudu talabul ilmi. Ilamu ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah anna talabal ilma wajibun ala kulli muslimin fi hadhihi dunya sawa'un kanat dzakaran aw nisaan, wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Limadha iftirada an-nabi ala kulli muslimin ayyutlabal ilma? Lianna al-ilma muhimmun li hayatin nas, li hayatina hadhihi. Ma'al ilmi nastati'u an nukhdi'a jami'al makhluqat fi hadhihi dunya. Al-misal al-jabal was-sama' wasyamsa wal-qamar wal-hayawan wan-nabatat wa ma ila dhalika. Wa ma'al ilmi nastati'u an nakuna ra'isan bainal makhluqat wa nakunu ahsanal khalqi li ulumina. Wa idza ma indana ulum fa nahnu kamakhluqin ghairihi sanakuna jahilan la na'rifu syai'an. Lidzalika nakunu min akbaril makhluq bainal makhluqat. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kama dzakartu sabiqan annal ulum muhimmun li hayatin nas lianna linaila as-sa'adah la yumkinu illa ma'al ilmi sawa'un kanat as-sa'adata ad-dunyawiyyati aw as-sa'adata al-ukhrawiyyah. Lidzalika man kana yuridu ay yakuna sa'idan fid dunya wal akhirah fawajaba alaihi ay yajtahida fi talabil ilmi. Wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Idzan madza ma'nahu? Ma'nahu idza nuridu ad-dunya fa alaina bi ilmi wa idza nuridu al-akhirah fa alaihi bi ilmi wa idza nuriduhuma fa alaina bi ilmi. Wa min hadzal hadits nastati'u an na'khudha anna al-ulum muhimmun li hayatina. Wallahu sayarfa'u al-alim ad-darajah. Wa kama qalahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. As-suratul Mujadalah. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Wa li annal ilma aidan alladhi yufarriqu bainan nas bainana wal hayawan. Wa idza laysa lana ulum wa sawa'un darajatuna kamakhluqin ukhra aw bal adallu minhum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan utlubul ilma walau bisin. Yumkin hadza faqat minni. Syukran lakum jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh wa innahu kana 'abdan shakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardh marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Bismillahirrahmanirrahim.
لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, jangan kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Dengan sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable Master of Ceremony, respectable speakers, and my loving audience. First, let's thank to God Allah and all praises to Him, the Lord of the world, the creator of everything in the universe, who has given us the mercies and blessing until we can attend this meeting in this place. Secondly, peace be upon to our Prophet Muhammad, who has moved our soul from the bad character to the good one, who has guided the darkness to the lightness in this world, as well as in the of judgment. Standing in front of you all, I will present my speech under the title, Looking for Signs. You must know that looking for signs is the whole Muslim obligation, even the human king in the world. This is called by our Prophet Muhammad in his hadith. The acquisition of knowledge is a duty incumbent on every Muslim, male and female. Why our Prophet Muhammad obligate us to looking for signs? Because signs very important to our life. With signs, we can conquer the creatures in this world, like mountains, sky, moon, sun, fair animal, and the planets. With signs, we can be leader of all the creatures in this world. We can be the best because of our signs. If we don't have, we will be like other creatures. We will be foolish men and we do not know anything. So, we will be worse than the other creatures like my said above. That looking for signs very important in this life. Therefore, who want to get fortunate in the world, they have must signs of world. So that who want to get fortunate in the hereafter, they have must signs of religion and do it in their life every day.
Like said by our Prophet Muhammad said, whichever was the word, he shall have knowledge. Whichever was the next word hereafter, he shall have knowledge. 2. Whichever was the word and the next word hereafter, he shall have knowledge. From this speech of our Prophet Muhammad, we can to conclude that how the importance of science by life of man. Because the science, Allah wants to rise men high ranks. Allah said in Quran in Mujadalah verses 11, Allah will exalt those we have believed more, you and those we have believed knowledge to high ranks. Because the knowledge is distinguished a man and animal. With knowledge, because knowledge very important in this life by men of life. As human beings, we have reason and intelligence. With this reason, we can look for signs that will make different from animal. The other like animal and plants are unable to look for signs because they have no reason. Allah said in Quran that the first verses was download verses of Al-Alaq and begin with Iqra, what the mean is read. This is indicate to get signs. Without reading, man difficult to get knowledge. That is why man is superior to other creatures. For example, man can conquer the creatures in this world, such as crocodiles, giant trees, wild animals, and so on. We can imagine. Suppose if we have knowledge, we'll be the same the other creatures, even the worse than they are. Look at a president. He is worse than animal. Is not he? Islam ordains a low life education. As long as we are still alive, we still have obligation for look knowledge. Dear Muslim, that's all for the time being. It is hard that you have understood my speech well. Finally, I would like you to forgive me if I made mistake in my speech. Thanks a lot for your attention to me. May Allah Almighty bestow on us endlessly blessing for this faithful activity. Untuk terjemahannya akan disampaikan oleh adik kelas kami, Putri Febrian. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang indah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab jasa beliaulah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya tidak lupa saya sampaikan banyak terima kasih kepada saudara pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato di hadapan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara dengan mengambil tema mencari ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ketahuilah ibu bapak sekalian bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu adalah sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu,
kita akan bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kita bisa menguasai gunung, bintang, bulan, langit, tumbuh-tumbuhan, dan binatang buas sekalipun. Dengan ilmu pula, kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk hidup. Dan dengan ilmu, kita akan menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah. Tetapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini. Dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling jelek dan paling rendah. Saudara sekalian seakidah, sebagaimana saya sebut di awal, bahwa ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam kehidupan ini. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa saja yang menghendaki bahagia di dunia, maka harus menguasai ilmu dunia. Begitu juga siapa saja yang menghendaki bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Dari keterangan hadis ini, kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Karena ilmulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke beberapa derajat. Sebagai firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Hadirin hadirat yang berbahagia, karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu pertama, kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara mendapatkan ilmu. Tanpa membaca, seorang akan sulit mendapatkan ilmu. Sebagai manusia, kita memiliki akal atau intelijensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan, yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Makhluk-makhluk lain seperti flora dan fauna tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Misalnya, manusia dapat menaklukkan semua makhluk di dunia ini, seperti gunung-gunung yang besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, planet-planet, dan lain-lainnya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita bayangkan, jikalau kita memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain, atau bahkan mungkin lebih hina. Menuntut ilmu adalah tidak ada batasnya, baik oleh waktu ataupun tempat. Sebagaimana sabda Nabi, carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dan sabda beliau, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Islam memerintahkan kita mencari ilmu. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada alasan untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu manusia akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.